Selamat malam, Bapak Ibu teman sekalian. Waduh, lesu banget nih. Selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya selamat datang di kebaktian penyegaran iman pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa kalau pada hari ini Engkau boleh sampaikan kami di tempat ini dengan selamat, dengan keadaan sehat. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada hari ini kami ingin bersekutu di tempat ini, ingin memuji nama-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan yang juga boleh percepat langkah mereka agar mereka boleh sama-sama bersekutu dengan kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, teman-teman saudara sekalian, apa kabar? Baik ya. Biasanya jawabannya luar biasa nih. Apa kabar? Luar biasa. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu serta teman-teman sekalian untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menaikkan satu pujian, masuk hadiratnya. Kiranya kita boleh mengucap syukur kalau hari ini kita boleh datang di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Mari kita naikkan pujian, masuk hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, oh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, dipuji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala raja. Dengan hati bersyukur, memuji dia, oh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, dipuji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala raja. Pujian, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah indah dan semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah indah dan semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Untuk kata pembuka saya persilakan Pak Pendeta Sony.
kita membuka firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta Sony. Saat ini kita mau merenungkan satu pujian. Mungkin kalau teman-teman dari remaja dan pemuda familiar dengan lagu ini. Tapi saya mungkin mau cerita sedikit kenapa saya ngambil lagu ini. Karena waktu awal saya baca tema ini, mungkin ada yang tahu tema hari ini? Tadi saya taruh di slide. Ada yang tahu? Temanya? Ya. Berkali-kali ku merindukanmu. Ya, betul banget, betul banget. Berkali-kali ku merindukanmu. Oke, terima kasih Pak. Jadi awal saya yang dikasih tema ini, saya pikir berkali-kali aku merindukanmu itu akunya saya pikir kita awalnya saya pikir jemaat gitu. Tapi ternyata setelah dibaca lagi, wah, akunya nih Tuhan yang merindukan kita, umat yang berdosa, umat yang penuh kesalahan ini. Jadi mungkin hari ini kita mau merenungkan satu pujian yang udah ada di slide, itu hidupmu berharga bagi Allah. Menurut saya ini sangat relate banget sama khotbah kali ini. Kita diundang untuk bertobat karena Tuhan sayang nih sama kita berharga. Karena itu Tuhan mau jaga kita terus. Tuhan itu ciptakan kita seturut dengan gambarnya. Jadi walaupun kalau kata-kata di lirik lagu ini ada buluh yang terkulai aja, Tuhan gak patahin. Jadi bagaimanapun kita, saya mau ajak Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian untuk percaya kalau pertolongan Tuhan itu tetap ada di hidup kita. Mari kita naikkan pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupku sangatlah berharga. Guru yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang dan takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia.
kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ya, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, kita udah mengamini lagu yang tadi kalau Tuhan itu menganggap kita berharga. Karena itu kita mau naikkan satu pujian, kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama bersyukur kalau Tuhan itu telah tiba dan oleh darah anak domba kita itu udah ditebus. Mari kita bersukacita naikkan pujian oleh darah anak domba. Sekarang
kesaksian Ibrahim. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, teman-teman Bapak Ibu silakan duduk. Kali ini kita akan masuk ke kesaksian. Adakah kesaksian? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin kita akan next ke kesaksian pujian. Silakan. Mudah-mudahan ingat. Bisa kawat nih. Digas, Pak, digas.
Terima kasih kesaksian pujiannya untuk PS Anugrah. Semoga Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Kali ini kita mau masuk ke dalam pelayanan firman. Kiranya kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita melalui KJ dari 353. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan yang udah dengan lembut memanggil kita semua. Mari kita naikkan pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di akhir pekan doa kami malam ini. Kami rindu Engkau berbicara bagi setiap pribadi kami, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kami di tengah kehidupan di dunia ini. Untuk panggilan Tuhan kami hidup sebagai saksi-Mu boleh semakin nyata, dan hidup kami boleh semakin maksimal untuk mempunyai dampak yang baik bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, terlebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kami menolak semua pikiran perasaan tidak memuliakan Tuhan, bahkan setiap roh yang coba mengacaukan hati dan pikiran kami bersati menolaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk keluar tinggalkan ruangan ini, juga ruangan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menguasai setiap hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kembali kepada pribadi kami masing-masing, Tuhan berbicara untuk apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Ya, satu hal yang luar biasa kalau kita bisa sampai pada hari ini di puncak pekan doa dengan tema yang cukup keras gitu ya. Dan ayat yang cukup banyak, kita akan baca
Bergantian ayat 15, Matius 23, ayat 15 sampai yang ke-39. Matius 23, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-29. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat 16, sedemikian sampai ayat yang ke-39 kita respon sore ya. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?
supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup Fadil Pasari. Ayat yang keras kepada para pemimpin agama. Dan ini bukan yang pertama, karena dikatakan berkali-kali aku datang, mengingatkan, menegur, memanggil, kamu tidak mau. Sehingga dalam Lukas 19 ayat 41 dikatakan, saat Yesus melihat kota Yerusalem saat masuk, ia menangis. Terlambat. Dan kata terlambat itu menjadi sesuatu yang sulit. Oleh karena kalimat yang kita baru baca itu menjadi sesuatu yang sangat keras, yang bukan karakter Yesus kesannya gitu loh. Karena dia secara langsung di depan umum, bukan cuma pada murid-muridnya, hati-hati apalagi orang Yahudi gitu ya. Hati-hati terhadap pengajaran orang Yahudi atau orang Farisi. Tapi langsung di hadapan umum, ular beludak dengan kata celakalah. Ini menjadi sesuatu yang tidak bisa main-main gitu. Keras, oleh karena apa? Yesus melihat penolakan mereka terhadap dirinya akan habis, hancur. Dan tahun 70 memang Israel dihancurkan Jenderal Titus. Mereka harus keluar dari tanah perjanjian dan baru kembali tahun 1948 gitu ya. Berapa ratus tahun gitu ya. 1.800-an terbuang. Aku berkali-kali merindukanmu seperti induk ayam. Ada kenyamanan, ada keindahan, ada ketenangan, tetapi rumit. Ya itu yang terjadi. Bapak saya tukang ngadu ayam. Jadi tahu itu induk ayam pada waktu sedang membesarkan anak-anak yang baru menetas, itu galaknya minta ampun. Gitu. Mengapa? Karena dia ingin melindungi anak-anaknya. Tidak sembarang tangan kita bisa masuk ke kandang atau mendekat, dia pasti akan menyerang. Ya untuk awal saya perkenalkan dulu, nama saya Arision, di Remaja Pemuda dulu suka di sini, dipanggil Sony, nggak nyambung. Karena papa saya menikah 4 kali, tidak ada yang Kristen. Jadi manggilnya bukan Sion, Son, akhirnya jadi Sony gitu ya. Ya, mama saya yang pertama Betawi, yang kedua Jawa, yang ketiga Jepang, dan yang keempat kira-kira dari mana Bapak Ibu? Bukan Chinese, bukan Batak, bukan halak kita, dari Arab gitu ya. Nah, saya ribut sama yang Arab, akhirnya diusir di jalan, nanti saya saksikan pada waktu urutannya. Namun waktu bicara tentang berkali-kali ku merindukanmu seperti induk ayam untuk menyelamatkan, untuk menaungi, memberi aman, nyaman, itu menjadi sesuatu yang rumit. Terlebih lagi saat membaca ayat-ayat ini, saya mengoreksi diri saya. Apalagi kalau pendeta sekolah teologi dianggap kalau di jemaat, wah ada orang Farisi nih. Kita PA ya kata, waduh ahli Taurat datang gitu kan. Itu sudah label yang tanpa diatur, orang udah melihat, oh ini label ahli Taurat gitu ya. Betapa ngeri
dalam hidup ini. Bahwa hidup ini sulit, tetapi menjadi orang Kristen, orang bilang bisa lebih sulit karena tuntutannya agak double dari standar dunia. Mengapa? Oleh karena dunia membenci kekristenan. Dunia sangat membenci Yesus sehingga siapapun yang dekat dengan Tuhan Yesus, mereka akan benci. Dan tuntutan Yesus juga tidak mudah untuk diikuti orang-orang Kristen. Dan kita lihat tadi, untuk ahli Taurat, orang Farisi yang hafal Taurat, Yesus kecam habis. Tetapi itu real sampai hari ini, real terlihat. Bahwa life is very difficult. Hidup itu sulit. Lebih sulit lagi pada waktu kita bicara untuk hidup di hadapan Tuhan. Di tiap agama, tidak ada satu agama yang meyakini bahwa kalau ikuti aturannya pasti selamat. Enggak ada. Karena enggak ada yang sanggup. Semua agama mengajarkan kebaikan, betul? Betul. So, saya di Ambon ngajar kelas pendeta. Hagai kemudian ada satu sekum sinode, gereja besar di sana yang mengatakan, Pendeta Sony, itu tidak fair kalau orang tidak kenal Yesus lantas tidak selamat, katanya. Saya bilang, Pace, Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tanpa Dia tidak ada jalan keselamatan. Untuk orang pasti akan ada di sorga saat dia meninggal. Apa yang dia bilang? Alkitab nggak bisa dipercaya. Dia bilang, Alkitab tidak bisa dipercaya karena itu tulisan orang Yahudi kuno. Jadi nggak bisa sebagai standar kebenaran. Anak buahnya dari Seram, pendeta juga dia angkatnya, Pendeta Sony, sangat tidak fair kalau orang baik di tiap agama tidak selamat hanya karena tidak percaya Yesus. Saya bilang, bro, keluar dari ruangan hotel nih sekarang, coba tanya di jalan yang muslim, nyesel nggak kenal Tuhan Yesus? Jawabannya paling amit-amit jabang bayi, naujubillah minjalik, gua mau jadi Kristen. Nggak akan mau, gitu loh. Saya bilang, kenapa sih hanya untuk diterima mayoritas kita kompromi iman? Agama mana yang benar? Saya tanya. Jangan pikir kalau kita Kristen ngomong Kristen. Tapi saya ingin tanya, agama mana yang paling benar di bumi? Kalau kita nih cross check gitu, agama mana yang paling benar di bumi? Sebagai orang Kristen bilang Kristen, yang Islam bilang Islam, yang Buddha juga bilang Buddha, gitu kan? Yang Hindu juga bilang Hindu. Agama yang paling benar adalah agama yang dianut oleh pemeluknya. Pasti diyakini itu benar. Tapi itu inner belief seseorang. Nggak bisa di-compare dengan agama lain. Persoalannya adalah apakah kita sanggup melakukan seluruh syariatnya, seluruh ajarannya. Khotbah di bukit saja, siapa yang sanggup? 8 moral tiang Buddha, siapa yang sanggup? Ya, saya waktu ikut Lemhanas ketemu satu teman dekat jadi akrab, biku, bante malah. Itu sangat lembut gitu. Lurus saja. Ini kiai udah pada cerita yang aneh-aneh gitu, udah pada ngakak semua, dia cengok. Bang Sony, itu tadi dia ngomong apa ya katanya? Alamak, saya, bro, terlalu kudus otak, nggak nyambung sama joke mereka gitu loh. Kenapa? Dia berpikir lurus. Jadi orang ngomong plesetan yang arahnya udah kemana, orang udah ngakak, dia sama sekali blank. Ada orang-orang begitu hebat gitu loh. Dan kalau tanya orang Yahudi, ya William Barclay bilang dari 7 orang Farisi cuma 1 yang benar, ada 7 macam gitu kan. Cuma 1 yang benar, yang lainnya itu error gitu loh. Tidak mudah. Kenapa? Karena untuk melakukan itu semua tidak gampang. Hidup itu sulit. Yang lebih sulit adalah waktu kita harus menjadi orang baik. Ini keluarga saya. Saya mulai. Entah berapa kali saya mengucapkan kalimat syahadat di masjid. Jadi kalau dipikir saya berantakan, saya berantakan. Kenapa dibesarkan di keluarga yang seperti ini? Yang pakai syal merah itu kakek saya, namanya Wahid. Dia paranormal di Bogor, Cinangneng, sudah almarhum. Yang di sebelahnya pakai peci putih itu uak saya, namanya Husni, panggil Waus. Anaknya yang di depannya itu masih aktivis. Waktu lalu sekarang udah pensiun, dia nggak mau, dia keluar untuk FBR.
di Cakung, ketua di sana. Tidak mudah. Jadi saya ke masjid, saya ke gereja, saya ngaji, saya juga baca Alkitab. Sampai pada satu kali saya stuck dan 3 kali saya berdoa, Tuhan saya nggak sanggup hidup. Kalau hidup seperti ini matiin aja saya. Mengapa? Karena anak tidak pernah marah orang tuanya miskin, betul? Anak tidak pernah marah orang tuanya jelek atau cacat. Persoalannya satu, anak marah kalau diperlakukan tidak adil. Saya anak pertama, adik 6. Dari SMP harus memberi makan keluarga. Bukan karena papa saya miskin, ngadu ayam tahun 70-an itu udah jutaan. Punya mobil, punya kebun, duren, rambutan di Bekasi gitu. Habis semua untuk ngadu ayam. Istrinya aja sekian banyak gitu. Nggak mungkin miskin lah gitu kan. Apalagi ada yang Arab gitu. Ya, kalau diukur-ukur pastilah lumayan. Jadi pada saat saya lagi kelaparan, jalan, pas lagi makan di tempat sampah, bapak saya lewat dengan mobilnya dengan istri mudanya. Rasanya segini gitu loh. Saya bilang, Tuhan kalau hidup saya seperti ini, matiin aja saya. Kenapa? Karena pagi makan, malam enggak, malam makan, besok enggak. Itu setelah mama percaya Tuhan Yesus. Awalnya juga mama enggak mau. Kenapa? Dia kalau saya bawa acara nih dari gereja, pulang bawa kue, dia pegang aja enggak mau. Kenapa? Karena najis katanya. Ntar gue jadi Kristen. Gitu kan. Sampai separah itu. Tapi sakit karena sikap papa itu. Uang yang ada habis ngadu ayam, tempat tidur pun bisa dia jual gitu kan untuk ngadu ayam. Nah dalam situasi yang seperti itu kedukun nggak sembuh. Di keluarga saya banyak paranormal dari Banten, dari yang Betawi, dari kesehatan ke dokter juga ke rumah sakit nggak sembuh. Sampai ada pendeta mendoakan. Namanya orang Protestan nggak ada bahasa roh, nggak ada tongkingan, biasa aja berdoa. Tapi mama saya merasa damai sejahtera yang belum pernah dirasakan seumur hidup. Dan kemudian dia rasa badannya segar, dia bisa bangun dan mulai mau belajar Alkitab. Ikut katekisasi 6 bulan, kemudian dibaptis. Nah pulang baptisan baru mujizat terjadi. Bukan dalam bentuk kesembuhan Bapak Ibu. Keluarga besar ngamuk semua. Disitulah kami miskin mendadak. Yang pagi makan, malam enggak, malam makan, besok enggak. Dan saya harus ngamen, ngenek, apapun saya lakukan untuk adik-adik saya bisa makan. Ya untuk singkatnya begini, ada soundnya teman-teman. Arision Harlim, anak pertama dari 7 bersaudara. Di masa kecilnya, dia harus menanggung penyiksaan dari ayahnya karena kebiasaan dari ayahnya yang suka bermain judi sabung ayam. Dia punya banyak piaraan ayam di rumah, ayam Bangkok. Dan kalau satu ayamnya itu aja beradu, itu bercocok begitu luka yang kena marah itu kami bisa seminggu itu diulang-ulang. Atau kalau dia kalah ngadu ayam, yang ngamuknya itu, sehingga memang selalu timbul keributan di rumah. Sampai suatu ketika, ayah Arision pergi meninggalkan ibunya dan juga Arision serta adik-adiknya. Dan setelah itu ribut, saya nggak tahu persoalannya apa. Tapi setelah itu dia pergi dari rumah dan nggak pulang lagi. Kepergian ayahnya membuat ibu Arision jatuh sakit. Hal ini yang membuat Arision harus bekerja menanggung beban hidup keluarganya. Mama sakit-sakitan, kemudian juga 7 anak masih kecil-kecil, dan saudara nggak ada yang banyak membantu. Kadang-kadang masih ada yang membantu, tapi juga terus-terusan kan bosan diutangin. Mendorong saya akhirnya untuk ngamen, dapat uang itu pun pakai ya gitar pinjaman. Hanya sekedar dapat beli beras liter 2 liter gitu ya udah pulang. Dan saya masuk ke sekolah teladan SMA 21, sekolah unggulan. Dan saya nggak punya seragam, sehingga saya harus kerja untuk bayaran sekolah. Terus berangkat ke pasar jam 5 udah mulai buka, pasang apa, setengah 6 udah mulai rame pasar gitu, jam 6 sampai jam 11. Nah, saya bantu nimbang, bayar, dibungkusin ikan asin. Di tengah himpitan ekonomi menanggung beban hidup keluarganya, Arision merasa hampir-hampir saja kehilangan pengharapannya. Saya waktu itu juga kecewa, kenapa saya hidup seperti ini? Sepertinya Tuhan gak adil. Sampai 3 kali saya berdoa, Tuhan saya gak sanggup hidup. Kalau hidup seperti ini matiin aja saya. Ada saat stuck seperti itu. Saya sempat makan itu di Simpang 3 Rawamangun. Dan itu telah dibuang di tempat sampah. Nah saat teman-teman bilang, gila itu kan sampah kotor, gitu bilang gua lapar.
Tapi pada saat saya lagi makan, memang ya itu ada yang sangat berkesan itu terngiang gitu. Ada satu suara yang mengingatkan masa depan kamu nggak akan seperti ini. Saat itu saya mulai mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, bukan kata orang gitu, bukan juga kata pendeta. Saya nyari di berbagai tempat. Saya bisa baca 40-60 pasal sehari dan itu membuat saya jelas melihat rencana Tuhan. Nah, setelah mengenal secara pribadi Tuhan Yesus, maka saya coba mengampuni walaupun awalnya susah, baik ayah saya maupun ibu tiri saya. Dan itu suatu pergumulan tidak gampang. Saat ini kehidupan Arsyun pun telah berubah. Dia melanjutkan studinya sampai ke jenjang S2 dan sekarang dia pun telah menikah. Pergumulan dari kehidupan yang saya rasakan, ya dari nggak ada artinya apa-apa, anak gelandangan di jalan ngamen ngenek sehingga bisa ambil sekolah untuk S2 dan juga bisa melayani banyak orang dalam bidang pendidikan dan memberikan sesuatu dalam hidup ini. Bahwa tidak harus orang yang broken home itu endingnya itu hanya keburukan, kejelekan dan penjara. Walaupun kita broken home bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan broken home. Tapi luka yang ada itu juga bisa untuk memulihkan luka orang lain. Dan air mata kita yang mengalir selama hidup juga bisa menjadi mata air bagi orang lain. Sehingga itu juga mensejahterakan banyak pihak. Dan saya bersyukur bahwa pada akhirnya dulu keluarga kami yang memang banyak dihina oleh banyak orang, tapi pada akhirnya sekarang juga kami bisa menikmati hidup dengan pemeliharaan Tuhan, dengan kesejahteraan dan kecukupan. Ada yang lebih berantakan dari saya saat mengikut Tuhan, khususnya untuk teman-teman remaja pemuda. Tidak peduli keluarga kita seperti apa, beratnya, sulitnya, miskinnya, parahnya. Pada waktu kita mengenal Tuhan, entah bagaimana Tuhan itu mampu menjaga kita di perjalanan hidup. Saya bukan orang yang kudus banget saat remaja. Brandy, Dajin, Whisky tiap hari tetap di Simpang 3 Rawamangun itu. Dulu masih ada terminal plaza kan itu. Kalau lampu mati pada naik nyolong itu. Drum, waktu itu masih drum itu. Brandy atau whisky gitu. Nah, saya lagi makan di tempat bakso kocok itu kan tempat sampah dulunya. Kan cuma ada fotokopi, tukang es kelapa itu. Muda. Nah, disitulah Tuhan bicara, Sony, masa depan kamu nggak seperti ini, penuh pengharapan, damai sejahtera. Saya berhenti. Saya sering ke Masjid Al Ihsan di Jalan Kepiting dan di Jalan Duyung dekat rumah saya ada langgar saat itu, sekarang udah jadi musola besar itu. Ya disitulah mereka melihat saya ke gereja, pulang pas ke masjid ya disuruh ngucapin kalimat syahadat gitu. Yang ngucapin lagi. Tapi entah bagaimana Tuhan terus membimbing, memimpin. Padahal saat itu saya udah 3 kali berdoa, Tuhan saya nggak sanggup hidup. Kalau hidup hanya untuk bunuh papa saya, buat apa saya hidup? Lebih baik matiin aja saya. Alhamdulillah Tuhan nggak jawab doa saya. Kenapa 6 kali saya tabrakan motor? Di Bali 2 kali, di Jakarta 2 kali, di Palembang 2 kali. Bengkulu bukan Palembang. Ya antara Bengkulu ke Palembang saat itu perjalanannya. Sebetulnya gampang untuk lewat, tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Ini pada waktu mama pengen makan salju, akhirnya saya bawa ke Alaska. Dan ya ini mama saya tadi, kelewat. Sorry. Ya sekarang nggak bisa jalan, sakit-sakitan, sudah 79. Gitu. Di sana diminta di gereja Bule untuk jadi pendeta di sana. Saya bilang, nah, beban saya untuk Indonesia bukan Amerika. Apa yang mereka bilang, are you crazy? Katanya. Banyak pendeta Indonesia ilegal di Amerika. Kamu diminta native church, kenapa nggak mau? Katanya. Saya bilang saya utang nyawa sama Tuhan. Dari gelandangan jalanan Tuhan angkat saya untuk masuk dunia pendidikan. S1 nggak ada sponsor, saya cuma modal doa tiap hari. Saya nggak tahu ini akan bulan depan ini bayaran dari siapa, bagaimana, itu nggak tahu. S1. Terus waktu di RIF, ya 6 tahun selesai di Malang. Kadang dosen yang bayar, kadang teman mahasiswa naruh di laci, ada taruh di Alkitab. Saya nggak tahu siapa yang ngasih, tapi tiap bulan kayak gitu. S2 ambil di Reform untuk master counseling, master di Bina juga sama. Pas kemarin selesaikan MTH di STT Wesley, ya begitu juga. Ya, untunglah ada teman-teman yang baik gitu, di sini bisa selesai. Padahal setahun nggak bayaran, cuma 300.000 uang pendaftaran gitu.
Tetapi Tuhan itu menolong bagaimana pada saat sulit hidup itu tetap ada. Sehingga betapapun berat teman-teman berpikir bahwa dunia ini punya standar, kalau gua kaya gua pasti bahagia, kalau gua cakep, ganteng pasti bahagia, pasti gampang untuk hidup, dan kalau saya bisa populer, pinter, pasti akan gampang dalam hidup. Nggak selalu gitu ya. Apalagi bagi saya, kalau orang miskin yang susah itu pacaran sama Batak ditolak. Isi margana amang, masih marga 1, inang belum ada yang margain, masih keluar masuk hutan. Pacaran sama Chinese ditolak juga, dianggap fankui dan miskin gitu ya. Fankuinya nggak masalah, miskinnya itu yang problem. Ya, terakhir udah pacaran, bapaknya udah setuju karena majelis gereja. Tinggal seminggu tunangan, dia bilang, kok saya capek jadi orang miskin, mau sama yang lebih kaya. Putus lagi. Sampai saya akhirnya nggak berani maksa Tuhan untuk teman hidup, doa, jalanin aja. Pas pelayanan di Bigman, terus sering ke GKI Gunsa, ketemu juga akhirnya, merit juga sama guru sekolah minggu di GKI Gunsa. Namanya 3 huruf, Limlianio, keluarganya masih Buddha. Saya bilang sama calon mertua, mak saya pendeta jadi nggak pegang hio ya mak, bilang gitu. Ya kami ngerti. Jadi yang Buddha terima, yang Kristen tolak. Jadi saya merit. Gitu. Setelah merit 6 kali pindahan rumah, karena waktu saya khotbah orang suka, dikasih rumahnya gratis, nggak usah ngontrak, nggak usah bayar. Tersinggung sama khotbah saya, diusir mendadak. Alasannya mau direnovasi, kontrakan, keluarganya mau pakai, itu mendadak bisa bayangkan pindahnya. Alhamdulillah nggak punya anak, jadi nggak mikirin pindah sekolah dan itu anak penyesuaian tempat baru, langsung pindah ya pindah. Dalam situasi yang seperti itulah akhirnya terakhir digusur di Pondok Jagung Timur saat saya lagi pelayanan untuk Ciben dan orang Betawi. Nggak ada, baru renovasi 200 juta, kemudian dihancurkan sama Kodam tanpa penggantian. Saya berdoa untuk punya rumah, ngajar di Hagai, ketemu orang belum kenal, dia bilang saya baru beli rumah di Bekasi, pakai aja. Ternyata Sumarekon, masih plastik semua. Waduh, pakai 3 tahun saya bangun rumah di Sentul. Nah ini rumah saya, Gubuk Soli, Sony sama Lian. Jadi gubuknya Sony sama Lian, Soli Dio Gloria plesetan. Orang bingung ke situ kenapa cuma gapura. Kan jarang pendeta punya gapura di rumahnya. Pintu gerbang, parkiran mobil, gapura, tangga turun. Itu ada tangga turunnya itu untuk, karena rumah saya di Jureng. Nah itu dia, di bawah Gunung Pancar. Jadi kalau lihat ke Villa Aman, Upper Cliff, Kopi Koneng 0 km, ya itulah wilayah kami. Nah saya dekat situ, dekat Prabowo dan Rocky Gerung. Tempat setan, tempat jin. Katanya orang nggak beli tanah itu, kenapa? Isinya cuma kuntilanak, ular, kalajengking, biawak, genderuwo dan segalanya. Jadi saya bisa nyicil sama Pak Haji. Tiap malam 3 bulan pertama genteng pecah. Mama saya bilang, lu gila, masuk daerah fanatik kayak gini. Saya bilang, saya ingin mereka tahu orang Kristen hidup seperti apa, kemudian Chinese hidup seperti apa, untuk istri saya. Nah sekarang rumah kami bisa untuk banyak orang bisa ngumpul. Hidup ini tetap bisa indah. Waktu kita bicara tentang, waktu Yesus berkata, berkali-kali ku merindukanmu, itu bukan membuat orang jadi fanatik buta. Bukan merasa self-righteous, merasa benar sendiri, gak bisa bergaul sama orang. Setiap orang ada kesusahan di kampung, dari 4 kampung pasti larinya ke tempat saya. Dari jual binatang sampai minjem uang, termasuk untuk nipu. Gitu ya. Pokoknya beli barang kalau nggak langsung diambil, uang hilang, barang hilang. Gitu. Itu udah kebiasaan lah. Tetapi dalam situasi inilah kita bisa berbagi hidup, Bapak Ibu. Waktu Yesus berkata, aku memanggilmu untuk hidup dalam kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian, keindahan. Itu bukan sekedar untuk teman-teman yang muda, jangan berpikir kalau saya bertobat sekarang saya nggak bisa buat apa-apa. Itu saya pikir dulu, waduh nggak bisa pacaran enak nih, nggak bisa nonton BF nih, segalanya. Tapi akhirnya nggak mau. Ya, ada banyak hal yang kita bisa lakukan bahwa hidup itu menjadi sulit. Bahwa tujuan setiap agama pada akhirnya menjadikan orang itu baik untuk masuk surga, betul?
Dan jangan terlalu baik katanya. Kenapa cepat mati? Selalu, kenapa orang baik cepat matinya lantas dianggap kok gampang? Karena orang sayang. Coba kalau jahat, akhirnya gitu kan. Mati juga dia. Selagi bodat itu di gereja, tak pernah ku injak itu pintu gereja katanya. Orang bisa marah, tetapi mari kita lihat waktu Yesus memanggil untuk orang jadi baik. Dan kemarahan Yesus, kata-kata yang keras, bukan karena kebencian, tetapi akibat hidup mereka. Bencana itu begitu mengerikan, harus ditanggung. Dan Yesus tidak ingin itu terjadi. Kan itu kan berkali-kali aku merindukanmu, ayo balik kepada Tuhan. Apa yang kita buat gitu. Yesus menginginkan kita menjadi orang baik. Mari kita baca dalam Titus 2 ayat 14. Kematian Kristus, pencurahan Roh Kudus memberikan kita kuasa kebangkitan yang luar biasa untuk apa? Hidup menjadi orang baik. Suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik. Tetapi kita lupa, banyak kali kita berbuat baik hanya untuk orang baik sama kita. Itu akan capek karena faktanya nggak akan balik modal. Kalau hitung-hitungan. Titus 2 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama yuk. 3, 4. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk dari segala dan untuk suatu umat yang rajin. Itu. Jadi dia kuduskan kita menjadi umat kepunyaannya sendiri, tidak akan dijual, tidak akan dibuang, betapapun berantakan, gagal, jatuh, rusak, tidak akan. Untuk apa? Berbuat baik. Tetapi untuk itu harus melepaskan kejahatan yang ada. Dan disitulah kenapa tadi dalam Lukas 24 ayat 47 bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan mulai dari Yerusalem yang membunuh nabi-nabi. Sehingga Yesus berkata tidak ada nabi yang tidak dibunuh di Yerusalem. Berulang kali aku kirim hamba-hambaku, sebagian mati, sebagian dibunuh dengan keji, sebagian dianiaya. Inilah. Dan pada akhirnya kritikan muncul. Kalau lihat ini gambar, Bapak Ibu kira-kira kalau ngeliat tokoh kayak gini, pekerjaannya kira-kira apa? Yang sebelahnya pasti yang anak muda tahu ya, pakai kaos putih. Kalau pakai kaos putih tahu kan? Justin Bieber. Yang di sebelahnya itu pembina rohaninya. Coachnya katanya. Itu gembala sidang. Itu pendeta. Karena ini kritikannya kepada pemimpin agama, saya ambil contoh satu aja pemimpin agama. Kalau kebanyakan gak enak juga, kayaknya jelek amat pendeta gitu ya. Karena emang banyak yang jelek juga sih. Ini gereja besar Bapak Ibu, gerejanya seperti ini di New York, Hillsong, Carlens. Akhirnya sekarang keluar nggak jadi pendeta di situ, rambutnya gondrong sekarang segini. Saya ngeliat fotonya bilang ampun, kenapa? Selingkuh, padahal istrinya cantik. Dia selingkuh sama desainer berlian. Kadang ngeri. Mimbar nggak bisa bermain-main. Pelayanan kita sebagai penatua, diaken nggak bisa main-main. Sebagai remaja, nggak ada barang gratis dalam hidup ini. Engkau baik, kau bayar harga. Engkau tidak baik, engkau juga bayar harga. Nggak ada yang free. Orang yang berpikir bahwa apa yang kita lakukan nggak ada dampaknya, akan nanggung resiko yang berat. Dan itu yang Yesus ingatkan, jangan kau pikir apa yang kau lakukan itu nggak ada resiko gitu loh. Dalam ayat 16 sampai 20, ayat 15 itu bicara mereka menginjili dunia untuk proselit Yahudi yang lebih jahat darimu nih. Yang 2 kali lebih jahat, jadi orang neraka bahkan dikatakan. Ngeri kan? Jadi nggak semua penginjilan beres kadang. Banyak orang mentobatkan orang, akhirnya jadi lebih rusak. Pada saat minggu lalu saya berangkat ke Kerawang, ada satu ibu telepon saya, nangis. Dia bilang, "Kak, suamiku minta izin
Dia mau jadi mualaf katanya. Ayah, saya bilang pasti bakal poligami doang kan. Iya, istrinya ini orang Batam, Melayu, jadi Kristen nikah sama dia. Saya udah bilang, kau nikah sama bayi sehat loh, orangnya besar tapi otaknya kecil. Kenapa? Karena dia anak tunggal, nggak pernah berbagi hidup, nggak pernah ditolak. Dan sekarang menikah karena hamil duluan, itu akan menghancurkanmu nanti. Lebih baik kau lahirkan anak di luar pernikahan dan biar anakmu diadopsi dan kau lanjutkan hidup. Saya bicara depan calon suaminya. Enggak. Kami mau bertobat. Oke, bertobat. Apa yang terjadi? Punya suami yang Kristen, modelnya kayak gitu. Istrinya lihat, ini telepon siapa nih? Kok transfer ke siapa? Wanita panggilan, enteng aja. Oh iya, kemarin gue booking dia. Saya bilang, sis, dia jadi mualaf juga bagi gue nggak masalah sih. Kenapa? Dia jadi Kristen juga nggak masalah. Kenapa tetap masuk neraka? Kenapa? Karena hidupnya memang begitu. Kan surah 19 ayat 77-1 kan orang Muslim ini keluarganya fanatik banget. Lu kan udah tahu bahwa setiap orang Muslim masuk neraka, sudah ketentuan Allah, nggak bisa diganggu gugat. Tetapi Yesus juga bilang orang yang tidak taat, orang yang tidak bertobat, yang hidup dalam dosa juga tetap masuk neraka. Nah gitu. Jadi nggak ada problem. Sama aja aku bilang. Kamu pun juga problem selagi nggak mau taat baca Alkitab. Dari awal saya bilang kalau kalian nggak baca Alkitab, keluarga kalian tetap dalam bahaya. Mudah? Tidak. Dalam ayat 16 sampai 22 ini diingatkan, mereka mengajarkan dan membuat sumpah palsu. Kalau beri persembahan, sumpah atas persembahan lebih penting daripada mezbah korban. Yesus bilang, yang menguduskan itu altarnya, mezbahnya, bukan persembahan yang di atasnya. Dibalik, yang penting uangnya, yang penting berkatnya. Gitu. Bukan cuma itu, mereka terobsesi dengan hal sepele. Perpuluhan dari jinten, adas, manis, segala macam. Dihitung sama dia berapa on, berapa kilo penghasilannya. Tetapi yang terpenting tidak dilakukan. Belas kasihan, kesetiaan, kerendahan hati. Enggak ada kata Tuhan. Tetapi siapa yang bisa rendah hati? Mardingkan-dingkan kata orang Jerman gitu ya. Apalagi kalau 3 hak punya, hamorawana sangapon hagabeon. Who are you? Kalau nggak ada gua nggak jalan ini gereja, nggak jalan ini yayasan, nggak jalan ini rumah. Dalam ayat 25 sampai 26 apa yang dikatakan? Penampilan luar itu lebih penting bagi mereka, tetapi di dalamnya penuh dengan kerusakan, dosa, kekejaman, dikatakan ular beludak. Nah kita bicara ular, betapa ngerinya waktu ada di Getsemani. Jangan pikir Tuhan itu sederhana loh. Pada waktu mereka menjerit-jerit kepada Tuhan, lepaskan kami ya Tuhan dari perbudakan. Tuhan kirimkan Musa. Kemudian dengan 10 tulah mereka keluar dari Mesir. Mereka nyanyi sorak-sorai. Depan Laut Merah mereka ngutuk lagi. Ya daripada mati kayak gini mendingan jadi budak. Kemudian Tuhan bilang, arahkan tongkatmu ke Laut Merah itu. Terbelah, nyebrang. Wah heboh kan? Bernyanyi-nyanyi lagi. Memuji Tuhan lagi, begitu luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari, mereka buat lembu merah. Lembu emas itu. Nyembah itu lagi. Musa ngamuk, banting itu 2 loh batu. Akhirnya puasa lagi 40 hari 40 malam, gak makan, gak minum. Naik lagi. Minta belas kasihan Tuhan jangan dihancurkan. Tuhan gak hancurkan. Tulis lagi ulang, turun. Jalan lagi, apa yang terjadi? Ngamuk, nggak ada bawang merah, bawang pre, nggak ada daging, cuma mana doang katanya, bosen. Tuhan kirim burung puyuh, betul? Makan sampai muntah, masih ngeluh, minta. Apa yang Tuhan kirim? Ular beludak. Pertanyaannya, kalau kita pada posisi orang Israel, apakah kita melakukan hal yang sama? Mungkin lebih parah. Padang pasir begitu mengerikan. Nggak ada air, nggak ada garansi makanan. Dengan banyaknya tantangan dan pergumulan. Apa yang Tuhan buat waktu dibilang tuh, Musa, kau kan dekat sama Musa, dengan Allah. Cobalah kau chat, mungkin dia lebih dengar lu daripada kami, gitu kan.
Ya udah ntar gue chat sama Tuhan. Chattingan, bilang oke. Tuhan bilang ya udah buat ular tembaga. Tuhan hilangkan gak ularnya? Halo teman-teman remaja pemuda, Tuhan hilangkan gak ularnya? Enggak. Tuhan tak pernah menghilangkan masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan, tapi Dia memberikan jalan keluar. Iya. Siapa yang memandang kepada ular tembaga itu akan sembuh. Fokus kepada siapa? Kembali. Janji bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Digenapi di Golgota. Yesus bangkit. Murid-murid percaya, they don't get it. Mereka anggap itu hantu saat ketemu dengan 11 murid. Padahal Maria Magdalena udah bilang Yesus bangkit. Kleopas dan Lukas bilang Yesus bangkit. Mereka nggak percaya. Kadang jubah pendeta, jas, gelar seakan-akan itu menjadi benteng urapan Tuhan, penyertaan Tuhan. Padahal nggak demikian. Hati itu yang paling utama. Selagi ada kemunafikan dan pelanggaran hukum, itu ngeri. Bapak Ibu yang jadi penatua sudah emeritus misalnya, dan pendeta yang emeritus, tanyalah apa yang paling menyedihkan, apa yang paling disesali. Seringkali satu, enggak ada waktu untuk keluarga. Karena kita beri waktu kita sebagai penatua di pelayanan, diambil dari mana? Waktu di keluarga kita, betul? Menjadi pendeta, kita ambil waktu. Kemarin saya ngobrol sama Roni Santoso, misionaris yang dari Beijing. Dia di rumah karena minta antar ke Cugenang. Jadi kami kirim bantuan lagi untuk pengungsi yang tidak tertolong waktu lalu ke Cugenang. Malam ngobrol, saya bilang kau bersyukurlah punya anak-anak yang baik walaupun keleleran ditinggal-tinggal pelayanan. Sebetulnya sih gue udah perhatiin, iyalah. Seluruh orang tua pasti ngomongnya gitu, tetapi gimana kok bisa misi kemana-mana pergi, nggak mungkin 3 anak dibawa gitu kan. Kadang ditinggal di Bandung, dianya ada di Beijing gitu, bertahun-tahun, nggak mudah. Ya, bersyukur anak itu jadi baik. Betapa ngerinya pada waktu akhir hidup kita nyesek karena melihat anak-anak kita tidak hidup di dalam Tuhan. Disinilah mengapa perlunya kita nggak bisa bersandiwara di rumah. Kalau saya sebagai pendeta, penatua, kemudian hidup tanpa Tuhan, betapa ngerinya. Anak-anak di rumah melihat bahwa saya monster. Jangankan anak kalau saya nggak punya, istri saya lah. Ya. Apalagi Ibu Julia Chandra suka nanya, Sony di rumah gimana? Gitu. Atau Ibu Julia kadang nanya, ada nggak perempuan lain di otak lu selain Lian? Itu selalu nancep gitu waktu dia tanya. Lagi ngobrol ngopi enak lah. Ada nggak perempuan lain di otak lu selain dia? Ups. Dan betul itu, pada waktu pelayanan pulang dari HG, beberapa teman di mobil yang satu arah ke Bogor ditanya, lu sering pergi kan di hotel seminggu, 2 minggu sendirian? Gimana jaga kekudusan? Cuma satu, ada Tuhan. Kedua, gue gak buka laptop yang aneh-aneh, gak mau buka BF dan segalanya. Kenapa? Kakek gue tukang kawin, bapak gue tukang kawin, gue gak jauh beda. Ketaatan saya lah yang membuat saya bisa aman dalam hidup saya dan dengan keluarga saya. Tanpa ketaatan, jebol. Gak akan bisa. Karena seperti ini. Seperti tadi, kita di mimbar begitu rohani. Sampai di Poso itu ada satu teman, di Tentena, dia gembala sidang. Kalau khotbah luar biasa, karena doktor dari Amerika memang doktornya. Teman saya ngajar. Tetapi anak-anak remaja bilang, Om tahu Om, kalau dia berkhotbah, dia sangat berwibawa di mimbar. Cuma sayang dia nggak bisa jaga yang di bawah, katanya gitu. Oh, iya sih. Kenapa? Selingkuh berkali-kali. Terakhir sama mahasiswa praktek. Diusir jemaat sama diusir penduduk. Bayangkan pendeta diusir jemaat dan diusir penduduk keluar dari kota itu. Ngeri. Nggak ada tempat untuk bermain dosa dalam pelayanan. Tidak ada tempat di mana kita tidak terbakar waktu kita menyimpan itu di dalam hati kita. Nggak ada. Istri bisa kita bohongi, suami kita bisa tipu, anak apalagi, orang tua juga gampang. Tetapi dampaknya dalam hidup kita nggak mungkin. Dan itu yang Yesus bilang, nggak bisa kau hidup seperti itu. Bertobat, berkali-kali aku merindukanmu balik.
Balik kepada Tuhan. Apa yang kurang yang Tuhan belum berikan? Yang kita bilang, kita di GKI, jadi bicara Roh Kudus sangat kurang. Itu gereja tadi ngeplong Roh Kudusnya. Kalau mau dibilang ngeplong. Karena central worship dunia itu pada dia. Toh pada waktu kemunafikan itu ada. Pada waktu dosa itu disimpan. Ngeri. Bukan cuma Carlensnya yang tadi. Pimpinan internasionalnya juga sama. Brian Houston, pedofil. Baru tahun lalu jebol, sebenarnya berkali-kali kasusnya tapi ketutup terus. Terlalu banyak saksi akhirnya jebol. Nggak bisa dibendung lagi media. Nggak mudah saya mengajar di Jambi. Kapolres ngomong, Pendeta Sony, saya diminta jaga pendeta di penjara. Kenapa bro? Saya bilang, pedofil. What? Berapa anak? 7. Di mana? Bandung. Namanya, aku nggak enak. Inisialnya aja, saya cari, ketemu, ups, dari awal udah ketahuan, udah ada, dari jemaat yang cetuk, tapi nggak ditanggapin. Saya lihat tim Metro TV cuma sekali muncul, setelah itu ketutup. 15 anak ternyata, nggak bisa main-main, jebol. Itu yang Tuhan bilang, nggak bisa kau bermain-main. Makanya kenapa menjadi keras? Engkau berkata, kalau aku hidup di zaman bapakku, gak mungkin aku membunuh nabi. Yesus bilang, dengan pengakuanmu engkau membuktikan keturunan pembunuh nabi. Dan gak ada yang gak dibunuh di Yerusalem. Jadi kalau kita lihat 29 sampai 36 Yesus mengkritisi. Mulai dari darah Habel sampai ke Zakaria bin Berek yang membunuh antara bait suci itu. Maksudnya kan mesbah di luar, ini ruangan suci, terus ada maha suci. Di antara itu dibunuh Zakaria. Ngeri. Gitu ya. Siapa yang membunuh nabi-nabi? Ya mereka. Siapa yang menyuap para tentara? Mereka tahu Yesus bangkit kan? Karena tentaranya bilang orangnya bangkit. Enggak usah bilang bangkit. Ini bilang aja dicuri muridnya waktu kamu tidur. Bayangkan, bertobat enggak. Makanya waktu mereka nangkep Petrus, Yohanes, yang ditahan apa? Larangan jangan bicara tentang nama Yesus. Bukan menyangkal bahwa dia pernah bangkit dan sudah bangkit. Itu nggak bisa disanggah. Fakta itu ada, gitu loh. Tapi mereka percaya? Enggak. Ya, the dark is in there. Ada kegelapan. Jadi kadang kita bangga dengan tradisi kita sebagai orang Kristen. Terutama bapak ibu yang punya anak, pernah bimbing dia secara rohani untuk menyerahkan hidup pada Tuhan Yesus. Ajar dia baca Alkitab, ajar dia mentaati firman Tuhan dan taat sama Tuhan lebih daripada mentakut sama kita sebagai orang tua. Karena kita gak selalu ada di samping dia. Tapi Tuhan selalu ada di anak-anak kita dimanapun. 2 minggu lalu tanggal 14 saya khotbah, 15 saya pikir mau besuk adik saya di rumah sakit Mitra Keluarga Pratama Jati Asih karena usus buntu. Awalnya udah operasi kemudian gagal diulang lagi. Saya cuma transfer karena kalau naik Grab ke sana 500 sayang, jadi bagus uang saya kasih ke dia gitu loh untuk bantu. Ternyata itu kunjungan saya ngobrol masuk ICU lewat cuma usus buntu. Wah, kita nggak pernah tahu. Hidup ini begitu singkat. Mau nyesel, mau apa, sudah terlambat gitu. Kenapa? Lewat. Kadang kita berpikir, saya orang Kristen, oh saya cukup baik kok. Belum tentu kita baik. Saya mau introspeksi, iya. Betapa ngeri walaupun bilang, Kak Ria sayang kakak, dia minta maaf ya kalau salah. Oh kok gitu ngomongnya, saya bilang, tenang aja, udah gak sanggup, sakit kak. Ya serahkan sama Tuhan. Lewat. Ya saya gak terlalu khawatir karena dia cukup kuat. Gitu loh. Sebagai ketua kaum wanita yang saya sedihkan, anak-anaknya masih belum dalam Tuhan karena tinggal di lingkungan muslim ketat. Jadi muslim semua. Kematiannya lah yang membuat saya bisa ketemu dengan besannya dan keluarga. Mantu-mantunya yang semuanya Betawi ketat. Dari situlah saya bisa ngomong tentang Tuhan saat di ruang ICU. Dan saat persiapan jenazah di rumah.
Kadang kita berpikir, iya, nanti saya atur hidup saya. Belum tentu bisa. Kita hanya waktu terbatas sekali. Punya waktu yang begitu sedikit. Tapi kalau melihat apa yang Yesus bilang waktu mereka berkata, kami anak Abraham bukan anak haram. Karena nyinggung tentang Yesus yang bapaknya gak jelas di mata mereka. Dia bilang, kalau kamu anak Abraham, kamu melakukan firmanku. Jadi kalau kita mau lihat, ini lukisan Etsy, anak umur 8 tahun, dia melukis seperti ini, sangat luar biasa. Itu pun doa puasa. Kita baca sama-sama yuk. 3, 4. Tuhan tidak pernah oleh apa yang kita tidak bisa. Gelar saya tidak membuat Tuhan kagum. Pelayanan saya tidak membuat Tuhan kagum. Karena belum tentu saya pelayani Tuhan. Bisa aja nih untuk hidup saya. Dari amplop ke amplop pelayanan. Tapi Tuhan gak pernah bisa kita tipu. Malam ini adalah malam terakhir setelah kita bicara. Ada 7 dosa. 6 hal yang dibenci Tuhan, dan 7 menjadi kekejian hatinya, mata sombong, lidah dusta, ya. Tangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, kaki yang menuju pada kejahatan. Kita tahu itu betapa rumitnya untuk jadi baik. Tanpa darah Kristus tidak mungkin, tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Karena itulah Roh Kudus menjadi satu hal yang mutlak untuk kita bisa melakukan firman Tuhan dan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Di luar itu nggak bisa. Jadi kalau kita lihat alasan kenapa Yesus bicara sangat keras dengan air mata kepada para pemimpin agama, karena mereka menghancurkan Israel dan membawa umat lari daripada Tuhan dan jauh daripada Tuhan. Yang pertama, supaya tidak tertipu. Kadang saya dikritik, kenapa sebut nama pendeta? Ya supaya jemaat nggak ketipu. Kenapa? Karena banyak orang nggak tahu, tetap aja undang dia, padahal brengsek, tukang tipu, pejina, gitu. Ngeri. Gitu. Nah pada waktu udah terekspos di media baru amblas. Kalau nggak ketahuan, tetap aja. Udah berapa banyak korban terjadi. Gitu. Kedua, Tuhan mengasihi mereka supaya mereka bertobat. Bukankah orang yang keras harus keras? Tapi Yesus mengatakan bukan dari kebencian, dari kasihnya untuk orang jangan binasa. Yesus tidak membenci orang berdosa. Dia mengasihi, tetapi ia ingin kita sadar bahwa dosa itu tidak bisa dikompromikan. Yang pertama, Allah itu maha adil dan dia ingin kita juga bertindak adil. Berikan waktu kita, hidup kita kepada Tuhan, kepada keluarga, dalam pekerjaan, di tengah masyarakat dengan adil. Jangan untuk orang kita ada waktu dan selalu baik, tapi untuk keluarga sendiri nggak ada. Kita ada waktu untuk jemaat, tapi untuk anak nggak ada. Sebaliknya ada yang begitu kuat sama anak, sama keluarga, sampai diminta terima tamu aja nggak mau. Nggak ada waktu gitu kan. Cuma bantu sekolah minggu atau bantu di remaja juga nggak bisa gitu. Tapi banyak main game, tiktokan. Nah, ada hal-hal yang kita tahu. Apakah kita orang yang adil? Khususnya bapak-bapak. Adil nggak atau ibu-ibu? Ada nggak anak emas di rumah? Karena yang menderita pasti yang perunggu. Kalau ada anak emas, yang perunggu menderita, yang perak menderita, gitu ya. Khususnya anak tengah. Yang pertama awal segalanya dapat. Yang terakhir bungsu semuanya ke dia. Yang tengah ini yang problem. Karena kita mikir yang pertama dan yang terakhir, yang tengah itu lewat. Makanya coba perhatikan bapak anak ibu, yang tengah itu selalu trouble di rumah. Dia eksisnya di kampus, gereja, masyarakat. Teman-temannya paling banyak biasanya. Karena di rumah nggak dihargai, dia banyak butuh penghargaan di situ. Yang kedua, Tuhan minta kita punya compassion. Kita punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Mari kita juga punya compassion. Khususnya hidup ini makin berat. Kita perlu berbagi hidup dengan sesama. Yesus bilang kalau kau punya 2 pakaian, ya kirimkanlah. 1 ke yang nggak punya, atau 2 liter kasih. Saya yakin kita nggak pada posisi seperti itu. Cukup. Tapi maksud jangan terlalu pelit gitu ya. Karena pasti hilang karena penyakit, bencana alam, polisi, perampokan, semuanya bisa hilang. Berikanlah belas kasihan. Mari terlibat. Lihat teman kita yang udah nggak ada lagi di sini sama-sama. Coba WA, cek.
Karena kita ingin juga setelah kita pelayanan, yuk setia sama Tuhan. Kesetiaan itu sangat penting untuk kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Banyak orang berkata, dulu waktu saya jadi penatua di Ciplok, wih ini maju. Dulu waktu saya ketua pemuda, oh ini begini. Ya dulu, sekarang persoalannya kita nggak siapkan kader, gitu ya. Ada gereja yang begitu hebat dengan tokohnya, tapi nggak ada kadernya. Nah mari, kita yang udah dibina di sini, apakah kita orang yang setia? Remaja pemuda, kita mau BCRC gitu kan. Ada enggak yang Tuhan ingatkan, yang harus kita selesaikan sama Tuhan? Apakah kita kebanyakan main game sampai pelajaran kita agak berantakan atau nilai kita anjlok? Bukan salah main game, enggak ada masalah. Silahkan main game dengan baik dan serius, asal nilaimu juga baik dan benar gitu loh. Dan yakin dengan game itu bisa hidup. Nggak harus punya gelar, tetapi bisa hidup nggak? Banyak orang punya gelar juga nggak bisa hidup karena kebanyakan main game. S2 dari Amerika, MBA, akhirnya cerai sama istrinya. Kenapa? Karena mamanya suruh ceraikan mantunya, bilang ceraikin anak gua tuh, nggak layak dia jadi suami lu katanya. Kenapa? Main game doang, nggak mau kerja. MBA, ngeri. Kenapa? Mager. Bisa ada yang seperti itu? Iya. Nah dalam konteks yang seperti inilah saya coba mengangkat di akhir kita malam ini dan bicara tentang penuhnya Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita memperingati hari Pentakosta. Benar gak sih kita diingatkan Tuhan udah berkali-kali, balik, karena cuma kita yang tahu sebetulnya apa yang menjadi ganjalan sehingga hubungan kita sama Tuhan itu jauh, nggak bisa deket gitu, nggak bisa ngeklik. Itu cuma kita yang tahu. Masa lalu kah? Kebencian kah? Kemarahan kah? Saya paling sulit dengan benci dengan yang istri papa saya yang Arab. Sampai saya nggak bisa khotbah kalau tentang kasih. Gimana saya mau ngomong kasih, saya nggak bisa ngelihat dia. Marah rasanya. Tapi saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup untuk mengampuni dia, tapi saya mau Tuhan, tolong. Akhirnya bisa, gitu. Walaupun membuat mama saya marah. Wah orang kayak gitu aja lu baik-baikin. Akhirnya dia sadar juga memang harus baik. Sehingga dia bisa peluk saya, bilang, Sony maafin tante karena seringkali jahat sama kalian. Akhirnya saat papa saya meninggal ya kami bisa berdamai gitu loh. Berkali-kali aku merindukanmu seperti anak ayam ini, Matius 23:37 ini. Tuhan ingin bukan menghakimi kita. Neraka tidak diciptakan untuk manusia, neraka diciptakan untuk setan. Tapi ada waktu manusia tidak mau hidup mentaati Tuhan dan lebih menurut setan, maka dia akan masuk ke sana. Itu problem yang utama. Dan Tuhan bilang, aku panggil kamu keluar untuk tidak masuk di situ, tapi hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Nah untuk itulah mengapa kita ada malam ini. Kita coba mengintrospeksi diri dari hari pertama sampai sekarang. Berapa banyak yang sudah kita dapatkan? Berapa banyak hal yang kita sudah tahu yang harus kita tinggalkan dan tanggalkan? Apa yang kita mau lakukan? Mulailah untuk jujur dengan diri sendiri. Enggak ada lagi basa-basi, karena Tuhan tahu hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Khususnya untuk kita mentaati firman Tuhan. Saya ingin menutup khotbah ini dengan 1 Yohanes 2 dari ayat yang ketiga. Kita baca perlahan-lahan untuk melihat bahwa tidak ada tempat untuk kita bermain-main dengan Tuhan. Kita perlu memulai yang terbaik. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. 3, 4. Dan inilah bahwa kita, yaitu, lihat. Jadi apa bukti kita mengenal Allah? Menuruti perintah. Sekarang kita baca ayat yang keempat. 3, 4. Barang siapa berkata, aku mengenal, tetapi ia tidak
Ia adalah seorang dan di dalamnya tidak ada. Siapa bapak pendusta? Siapa bapak pendusta? Iblis. Siapa anaknya? Makasih. Ia yang nggak melakukan firman Tuhan, kan? Nggak ada Roh Kudus yang memimpin dalam kebenaran, nggak ada Yesus sebagai jalan kebenaran, dan tidak ada firman Tuhan. Thy word is truth. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi mari kita bertobat, khususnya bagi Bapak Ibu, teman-teman remaja yang masih malas baca Alkitab. Nggak perlu 1 jam, setengah jam, 5 menit lah. Siapa yang udah selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, coba angkat tangan. Tidak menggaransi yang udah baca selesai itu pasti masuk surga, enggak. Cuma kalau yang baca aja nggak masuk, apalagi yang nggak baca. Nah, kita coba katang gitu ya. Disiplinkan. Istri saya juga tuh orang GKI Gunsa, setahun paling nggak sekali dia baca itu pasti itu, karena dia rutin nurut. Itu masalah disiplin. Nah lihat, siapa pendusta itu? Lihat ayat 22. Kita baca ayat 22-nya. Karena di sini kita akan lihat mengapa Tuhan begitu keras sama orang Farisi yang bisa mengajarkan dan tidak melakukan. Makanya dibilang hormati mereka, dengarkan ajaran mereka, tapi jangan lakukan kelakuan mereka. Ayat 22 silakan baca. 3, 4. Sebab ayat 22, siapakah? Bukankah dia yang bahwa Yesus adalah, dia itu adalah yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Jadi siapa pendusta? Antikristus. Itu orang Kristen bukan? Ini orang Kristen bukan yang dibilang antikristus, yang menyangkal. Kita lihat ayat 19-nya, kita baca. Ayat 19. 3, 4. Memang mereka berasal dari antara, tetapi mereka tidak, sebab niscaya, tetapi hal itu terjadi bahwa tidak semua, artinya harus dengar-dengaran. Itulah yang Tuhan panggil. Berkali-kali ku merindukanmu. Ayo hidup dalam ketaatan. Kalau hidup taat, lihat ayat yang kelima. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. Semiskin apa kita, seberantakan ekonomi kita, sepenyakit apapun yang kita alami dan derita, ayat kelima memberikan pengharapan yang sangat kuat. Ayat yang kelima, 3, 4. Tetapi menuruti di dalam orang itu sungguh sudah, dengan itulah kita ketahui. Jadi sekarang udah tahu kan ya, kenapa kita jeblok? Itu yang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Kita tunduk kepala. Biarkan musik, singers menyanyikan pujian yang telah disiapkan. Masing-masing Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Untuk teman-teman remaja, pemuda, kita akan ikut BCRC Home. Ada enggak hal-hal yang Tuhan ingatkan dari hari pertama sampai malam ini? Kita ikuti pekan doa. Atau malam ini Tuhan ingatkan masih ada dosa yang kita simpan. Masih ada kesombongan, keangkuhan. Hotel. Hosom tealate anceng cian cikurap. Kepahitan, dendam, kemarahan, kebencian, kedengkian, kita tersinggung dalam pelayanan satu sama lain, atau bahkan kata-kata kita kasar terhadap orang lain. Mari selesaikan malam ini di hadapan Tuhan. Ada? Dia Yesus telah mati bagiku aja. Tadi lagunya udah ada kan, yang dia Yesus telah mati bagiku. Bisa? Atau lagi yang udah disiapkan, ada nggak?
Ya, masing-masing kita berdoa secara pribadi. Karena ini adalah panggilan kita di hadapan Tuhan. Dan esok kita juga memperingati hari Pentakosta. Dan kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita tak bisa bermain sandiwara. Kita ingat Ania Safera yang kemarin sudah diingatkan. Kita nggak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan ingatkan untuk kita mau berubah, kita mau bertobat. Dari mulai pelayanan kita mungkin kadang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kadang kita lakukan, kadang tidak. Kata-kata kita, kehidupan kita tidak sesuai dengan hidup yang telah ditebus oleh Kristus. Dan jikalau kita meyakini bahwa kita percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi yang tak pernah kompromi dengan dosa, dan Dia Maha Tahu, Dia Maha Kudus, dan Dia Maha Benar, bagaimana kita bisa bermain sandiwara di hadapan Dia? Bagaimana kita tetap menyimpan hal-hal yang busuk yang Tuhan ingatkan itu tidak layak untuk kita pertahankan? Kebencian, kemarahan, dendam, luka yang sudah bernanah, kepahitan yang membuat hidup kita menjadi bahaya dan membahayakan orang lain dari kemarahan demi kemarahan yang kita lakukan. Tuhan bilang, mari serahkan dan letakkan itu di bawah kaki Kristus. Dengan sikap doa kita angkat pujian ini sekali. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan. Dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya untuk hidup mentaati firman-Nya. Bagi Dia pelayanan kita, hidup kita, pekerjaan kita, kuliah kita, sekolah kita, keluarga kita, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Biar musik dengan lembut. Bapak Ibu berdoa secara pribadi, apa yang Tuhan ingatkan, yang Roh Kudus ingatkan, malam ini harus saya selesaikan. Mari kita mulai dengan berkata jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Kita tidak mentolerir kebohongan. Adakah kebencian yang masih tersisa di depan hati kita, pikiran kita, perasaan kita? Kita lihat, kita ingat. Dan kadang setiap kita mengingat ada satu pisau yang menancap dalam
yang membuat kita kadang tidak mampu untuk bisa tenang dan damai, membuat kita marah, gelisah. Mari bawa kepada Tuhan. Dan kalau itu terlalu berat, katakan, Tuhan saya tidak sanggup, tapi saya mau. Atau kita marah, kecewa sama Tuhan karena apa yang kita doakan tak menjadi kenyataan, dan yang tak kita harapkan justru terjadi. Air mata kita sudah tumpah, tapi kita tak melihat apa-apa. Tuhan berkata bahwa bukan karena doa kita tidak dijawab, karena Dia nggak dengar, tapi karena dosa yang memisahkan. Apa yang menjadi beban berat kita saat ini, bawa kepada Kristus. Apa yang Tuhan ingatkan, minta ampun. Biarlah darah Kristus menyucikan malam hari ini. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang masih sulit untuk baca firman Tuhan, mari berdoa untuk bertekad lagi malam ini, untuk mulai mau membaca, untuk mulai mau mengenal Tuhan lebih dalam, untuk mengerti dan mentaati firman Tuhan. Itu menjadi modal kita di tengah pergumulan, di tengah air mata, di tengah kesulitan dan tidak ada harapan. Firman itulah yang memancar di hati kita, menguatkan, membuat kaki kita bisa melangkah di tengah kegelapan malam, di tengah rintihan sakit dan tak mampu membeli obat. Kita tahu ada satu pribadi yang mengasihi kita. Keyakinan itu harus dipupuk dari disiplin diri. Kita bersyukur untuk hidup, untuk keluarga kita, anak-anak kita. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan, dengan ayat yang begitu keras yang Tuhan ingatkan, mari kita ambil sikap kita. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertobat dan minta pengampunan dari Kristus, darah Yesus yang telah tercurah di Golgota itu mengampuni semua dosa, kesalahan, kejahatan kita yang kita lakukan dan masih kadang kita simpan sampai malam ini. Yang istri tidak tahu, suami tidak tahu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu, tapi mau diselesaikan malam hari ini. Saya tidak minta untuk bangkit beritu maju ke depan, tapi angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, saya mau menyerahkan seluruh beban dosa pergumulan saya ke dalam tangan Tuhan. Saya minta pengampunan Tuhan. Saya mau bertobat untuk hal-hal yang saya lakukan dan untuk hal yang tidak saya lakukan yang baik. Yang saya tahu harus saya lakukan di keluarga, di gereja, sebagai pengurus, sebagai anak, remaja dan pemuda, namun tidak dilakukan. Tapi mulai malam ini saya mau lakukan itu di rumah saya, di dalam gereja. Saya mau bertobat. Silakan angkat tangan, Bapak Ibu. Katakan, Tuhan, tolong saya, ini saya, ubah saya. Saya tidak ingin kehancuran. Pada saat saya datang menghadap Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal Engkau, hai pembuat kejahatan. Meskipun ada banyak pendeta berkata, aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan banyak berikan tanda mujizat demi namamu juga. Yesus berkata, aku tidak mengenal Engkau. Bagi Bapak Ibu yang mau, teman-teman, silakan angkat tangan. Terima kasih, Pak. Masih ada yang lain. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
tetap berdoa. Minta ampun karena Tuhanlah yang bisa mengampuni Bapak Ibu. Serahkan itu, kepahitan, kejengkelan baik kepada teman yang ngemplak usaha kita. Baik kita mungkin melakukan tidak adil di tengah keluarga dan itu memberikan kepahitan yang begitu mengerikan. Serahkan, katakan, Tuhan saya nggak sanggup, tapi saya serahkan ini semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak yang sudah mengangkat tangan, sudah minta ampun, silakan turunkan tangan. Bagi yang belum, merasa yakin kehidupan ke depan terlalu berat secara ekonomi, politik, keamanan, bahkan kalau kematian terjadi pun saya tidak tahu apakah ada di surga atau di neraka. Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah saatnya kau buka hatimu dan serahkan itu kepada Kristus. Dan saat kau telah serahkan kepada Kristus, malam ini bagi siapapun kita yang sudah ditebus Tuhan, diampuni Tuhan, dan kita yang sudah ada di dalam pelayanan, mari tetap berdoa untuk Tuhan teguhkan, kuatkan sampai langkah terakhir kita tidak gagal di jalan, tidak hangus di pelayanan, tengah keluarga, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Dan bagi yang belum terlibat di tengah pelayanan, inilah saat kita berkomitmen, ada sesuatu yang kita lakukan selagi kita hidup sebelum Tuhan datang, perbuatan baik yang kita lakukan. Bagi teman-teman remaja pemuda untuk terlibat di tengah pelayanan, bagi Bapak Ibu yang belum terlibat, inilah saatnya kita mau terlibat di dalam pelayanan. Apa yang bisa kita kerjakan, yang dapat kita kerjakan dalam kebersamaan kita di Ciplok ini? Berdoa, Tuhan saya mau melayani, saya mau terlibat Tuhan, saya mau berbagi hidup saya, kemampuan saya, kapasitas saya. Bagi teman-teman yang ingin melayani Tuhan, remaja pemuda maupun Bapak Ibu mau terlibat di dalam kegiatan kita di gereja Ciplok ini, khususnya yang belum pernah terlibat dan ingin terlibat, berdoalah, Tuhan ini saya, pakai saya. Kau bisa angkat tanganmu dan berkata, Tuhan saya mau kau pakai. Apakah ada? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita berdoa dan minta Tuhan pakai. Bapa dalam surga, Engkau mengenal setiap pribadi kami saat ini yang tertunduk di hadapan-Mu. Kami yang telah ambil keputusan untuk berubah, kami yang mau menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kami dalam perlombaan yang Engkau wajibkan untuk kami ikuti. Betapa kami rindu bahwa setiap pribadi kami sampai kepada garis finish dengan baik dan kuat. Engkau mengenal setiap kami, Engkau mengenal kerinduan kami, hati kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh ada, hadir sampai malam ini di pekan doa kami. Betapa kami rindu kami boleh menjawab panggilan Tuhan untuk dapat hidup memuliakan Tuhan, ada dalam naungan kepak sayap-Mu.
di tengah tantangan hidup, di tengah banyaknya pertolongan Tuhan, mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami boleh ada di dalam keluarga besar GKI Cipinang Elok ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh saling meneguhkan, menguatkan dan mengingatkan, sehingga sungguh kami boleh satu hati, satu pikiran untuk melihat kerajaan Allah yang semakin lebar dan semakin luas yang Tuhan percayakan kepada kami di Cipinang Elok ini. Terima kasih untuk setiap pribadi yang boleh hadir dari hari pertama sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap teman-teman yang berjuang untuk terlaksananya acara ini. Terima kasih untuk setiap donatur. Terima kasih untuk keamanan, sound system, listrik dan semua yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh belajar bagaimana dapat kami hidup kudus karena Engkau kudus, dan semakin hari boleh semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi orang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jikalau malam ini Engkau berkarya bagi kami, mengingatkan, menyadarkan, menguatkan kami, sekaligus menghibur kami bahwa kami tak pernah sendirian, karena Roh Kudus yang menjadi comforter bagi kami di tengah situasi yang tak nyaman dalam hidup ini. Roh Kudus memampukan kami untuk melihat terang Kristus. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Sony. Ya, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian. Kiranya kita boleh mengamini setiap lirik dari lagu ini. Kiranya kita boleh memulai dari diri kita sendiri, dan kita boleh bertekad untuk mengikut Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Aku mulai dari diri sendiri. Rencana kasih-Mu kadang
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak remaja dan pemuda. Terima kasih atas anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa agar Engkau memberkati kami dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan cinta kasih. Bimbing kami dalam mengembangkan bakat dan minat kami, sehingga kami dapat menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu di dunia ini. Juga untuk yang sudah memasuki dunia kerja, kami berdoa agar Engkau memberikan kami ketekunan dan semangat. Bantu kami untuk menjadi pekerja yang jujur dan bertanggung jawab. Tetapkanlah hati kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami sehingga kami tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau memberikan kekuatan bagi kami yang sedang di dalam pergumulan. Kuatkanlah iman kami saat menghadapi ujian dan kesulitan, agar kami tidak terhenti oleh kegagalan atau kekecewaan, melainkan tetap maju dan berkembang serta percaya kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak muda yang terjerumus dalam kasus kekerasan, narkoba, seks bebas, ataupun perilaku menyimpang lainnya. Kami mohon agar Engkau dapat membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Ya Tuhan, sentuhlah hati mereka dengan kasih-Mu, biarlah kasih-Mu yang menyembuhkan setiap luka dan memenuhi kekosongan di dalam diri mereka. Berikanlah pengertian tentang pentingnya hidup yang sehat, bertanggung jawab, dan bermakna. Hidupkanlah kembali cita-cita mereka dan tunjukkanlah jalan yang benar untuk meraih masa depan yang cerah. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau mengirimkan orang-orang yang bijaksana dan penuh kasih untuk membantu mereka dalam proses pemulihan. Jadikanlah lingkungan mereka menjadi tempat yang aman dan nyaman, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kami menyerahkan anak-anak muda ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar hidup mereka dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kami percaya hanya Engkau saja yang berkuasa untuk memulihkan, menyembuhkan, dan mengubah kehidupan. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, teman-teman serta Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke penghujung kebaktian penyegaran iman kita pada malam hari ini. Saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian, janganlah kau takut. Kiranya kita juga boleh menjalani kehidupan kita untuk berani menyatakan kebenaran ketika sekitar kita melakukan kecurangan. Lalu kiranya kita boleh hidup jujur dalam setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Mari kita naikkan pujian, janganlah kau takut. Kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Untuk doa penutup saya persilakan. Kita satu dalam doa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, usai sudah pekan doa kita pada malam hari ini, dan biarlah kita masuk dalam kepak sayap Tuhan, perlindungan kasih karunia-Nya. Dan marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, pekerjaan, keluarga, lingkungan di mana kita ada, untuk menjadi saksi bagi Dia dari kuasa kebangkitan-Nya. Karena itu siapkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, dan pimpinan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.